Oke teman-teman, jadi hukumannya itu adalah ceritakan hal kocak dalam hidup kamu. Silakan. Jadi ini tuh sebenarnya si Emma tuh sebenarnya belum tahu hukumannya apa. Oke. Jadi aku waktu kuliah pertama kali, sebelum kuliah sih, masih awal-awal kayak pendaftaran, terus udah kayak mau pas maba gitu. Nah, aku kan waktu itu kan sebelum ngekos di sini, waktu awal-awal itu kan aku ngekos di belakang kampus. Terus itu ada sebuah kejadian yang sangat amat membuat aku sedih, yang sangat amat kayak mengenaskan. Ini bukan lebih ke kocak sih, cuman mungkin ada kocaknya karena aku terlalu polos apa gimana, I don't know. Jadi ceritanya itu, jadi aku tuh ceritanya, singkat ceritanya, aku tuh kayak ditipu orang. Disuruh orang itu menyuruh aku transfer dia. Dan jadi ceritanya tuh gini, waktu itu kejadiannya malam hari kan, kayak sekitar habis isyaan gitu. Aku selesai makan, karena itu kan itu pertama kalinya aku berada di kota Malang gitu loh, karena buat kuliah kan, jadi belum tahu Malang tuh yang kayak gimana. Dan waktu itu kosnya di belakang kampus, jadi dan suasana kos itu kayak masih sepi banget karena kosnya juga baru kan. Dan itu aku di tempatnya tuh di lantai 2 sama temanku 2 orang, dan kita tuh hanya temanku itu waktu itu nggak ada kan, aku sendiri di situ. Dan waktu itu pemilik kosnya itu bapak-bapak kos gitu pemiliknya. Terus aku tiba-tiba ditelepon sama nomor yang gak dikenal. Dan sebelum itu abangku tuh emang ada di Malang kan. Jadi abang kamu di Malang? Iya, waktu pas aku mau ngurus kuliah gitu, abangku yang kayak bantu ngurusin aku registrasi gitu, pembayaran gitu. Dan emang posisi abangku tuh di Malang karena dia juga sekalian mau kayak liburan naik gunung gitu. Terus karena itu posisinya dia di Malang juga kan, kejadian itu dia lagi di Malang. Jadi malam itu aku ditelepon sama nomor baru karena waktu aku angkat nih, itu beneran suaranya tuh suara cowok dan mirip banget sama suaranya abangku. Bener-bener itu bener-bener ketika aku lihat, ih siapa nih? Nomor baru ya? Halo, assalamualaikum. Langsung orang itu jawab, waalaikumsalam gitu. Langsung aku tuh kayak langsung ngedenger abang gitu. Aku makanya bilang, halo abang, aku langsung kayak gitu kan. Terus karena orangnya udah, wah ini orang kepancing nih, bisa dibohongin nih orangnya, pasti mikir gitu kan. Karena aku mikir itu suaranya abangku, jadi orangnya itu kayak bilang, ini langsung orang itu ngomong kayak gini, seakan-akan dia tuh kayak abangku gitu loh. Dia langsung bilang, abang lagi kena masalah nih, pokoknya abang tuh lagi di Pertamina lagi. Dia bilang abang gitu ke dia? Iya, karena aku tadi nyautnya bilang halo abang gitu, langsung spontan kayak gitu kan. Jadi dia ngerasa udah dapat mangsa nih gitu kan. Terus polos sekali mbaknya. Tapi karena beneran suaranya tuh mirip, amat sangat mirip. Terus aku ngerasa tuh kayak dihipnotis, tahu, beneran kayak dihipnotis. Terus langsung deh dia memanfaatkan, karena tadi aku bilang abang, dia langsung kayak seakan-akan nyamar jadi abang aku. Langsung dia memanfaatkan, dia bilang dia lagi kena masalah dan dia butuh ditransfer uang saat itu juga. Awalnya nggak suruh transfer uang, awalnya suruh apa? Ngisi pulsa 50.000. Terus kamu isi? Iya, aku isi dengan polosnya karena aku mikir, ya Allah abangku lagi kena masalah gini-gini. Akhirnya aku langsung gercep langsung ke Indomaret yang sekitaran kosku itu, ke Indomaret. Dan itu beneran banget, waktu itu udah jam 8, hampir jam setengah 9. Dan posisinya kan di belakang kampus. Aku kan ngekosnya buat kalian yang tahu, pokoknya aku tuh kosnya di sekitar kosan Az-Zahra belakang kampus yang terkenal itu. Dan itu kan emang di situ kan kawasan kuburan kan, di belakang kos itu kawasan kuburan. Terus jalanannya tuh emang sempit dan gelap, nggak ada lampu. Dan aku ke Indomaret tuh sekitar berapa menit, itu aku jalan sendiri dan posisi sangat gelap, beneran kendaraan tuh paling yang lewat cuma 1-2 kendaraan gitu. Dan aku tuh yang kayak nggak ada rasa takut sama sekali. Bayangkan seorang Emma yang baru tiba di Malang, kayak nggak ada rasa takut sama sekali, langsung berani. Udah menyatu sama iya, Malang. karena aku udah kayak panik, ya Allah, aku udah mikir, aduh aku harus ngirim uang nih, maksudnya ngirim pulsa, karena abangku lagi butuh, katanya lagi ada masalah. Jadi aku langsung gercep, langsung keluar kayak udah hilang akal, kayak nggak pikir lagi takut apa lewat kuburan. Aku udah nggak takut, pokoknya aku langsung taksibah sampai di Indomaret. Langsung awalnya aku isi nih kan 50.000, wah udah transfer, udah masuk. Langsung kamu pulang? Nggak pulang, aku masih di Indomaret situ. Nelpon? Masih di Indomaret situ. Langsung orangnya nelpon lagi kan. Langsung dia tanya, gimana, udah isi pulsa belum? Terus aku bilang, iya abang udah masuk 50.000. Terus langsung dia memanfaatkan lagi guys. Dia memanfaatkan lagi nih. Bener-bener ya, ini bener-bener. Ini puncaknya ya?
ini kayak momen kocak tapi menyedihkan, tapi beneran aku nggak bisa ngelupain ini karena ini first beneran unforgettable moment for me Momen yang tidak selama terlupakan. umur hidup ini. Terus Terus gimana puncaknya nih guys, puncaknya waktu aku masih di Indomaret itu, dia langsung bilang gini, boleh kirim abang uang 500.000 nggak? Wih, Oh my god. terus Langsung aku bilang, hah kenapa 500.000 buat apa? Pokoknya abang nih butuh banget, butuh. Pokoknya intinya tuh dia lagi butuh, dia tuh lagi kena masalah. Dia bilang dia lagi butuh, harus saat itu juga harus kirim 500.000. Terus dia bilang kayak gini, ini yang kocak itu agak di sini. Ini beneran agak kocak nih. Ini yang kocak nih. Lalu dia bilang kayak gini, gimana? kamu tuh nanti kalau misalnya kamu kirim abang uang 500.000, nanti abang tuh kayak istilahnya dia tuh bilang dia tuh kayak nanti dapat apa sih namanya, kayak Hadiah gitu. kayak hadiah gitu. Nah hadiah tuh berupa uang tunai juga, lebih kayak berapa juta gitu. Terus dia bilang kayak gini, nanti kalau uangnya udah cair, kalau abang udah dapat, nanti kita bagi 2 gitu. Ini uangnya banyak loh, jutaan gitu. Terus aku langsung kayak yang oh bagus deh gitu, dalam hati sih guys, dalam hati aku bilang bagus sih, bentar lagi dapat berapa juta nih aku gitu. Aku udah ini dikocak sih, ini yang kocak itu di sini. Aku kayak kemakan gitu loh. gitu. Bener, aku udah kayak beneran udah terpercaya, udah kemakan sama terhipnotis gitu. omongannya. Iya itu benar-benar terhipnotis sih, kayak udah kemakan langsung kayak yaudah deh nanti kan dapat uang jutaan aku, yaudah aku kirim 500.000. Tapi saat itu aku gak ada uang. Terus ini yang benar-benar kocak banget, saking aku ingin mengirim 500.000 itu tadi, aku berani-beraninya minjem ke bapak kos. Kalian kebayang gak sih? Ya Allah, beneran kebayang gak sih kalian? Ini beneran kocak. Seorang aku tuh habis nggak nyangka, kok bisa sih kayak hilang Senekat akal. itu. Senekat itu gitu loh, minjem ke bapak kos yang belum kenal sama sekali. Terus aku kamu ngetos menjadi- itu baru sehari gitu loh, Ya Allah, baru sehari Fir. sehari tuh udah Dan ada langsung kayak penipuan. penipuan terjadi, dan aku kayak berani, Pak saya pinjam 500.000. Langsung gitu nih, intinya aku langsung ketemu bapak kos kan, dari Indomaret aku balik lagi ke kos untuk pinjam 500.000 itu tadi. Ini beneran hilang akal banget sih aku. Ketemu bapak kos, akhirnya aku cerita segala macam. Aku bilang abangku lagi ada masalah, lagi butuh gini. Terus aku minta, Pak boleh saya pinjam 500.000 nggak, nanti kalau saya udah dikirim saya kembalikan lagi uangnya bapak. Langsung bapak itu kayak simpati gitu kan, kayak merasa iba, kayak seorang saya ini seperti itu melihat ini anak kesian banget jauh-jauh gitu, anak rantau tiba-tiba udah kayak dihadapi masalah kayak gini. Jadi bapak kosnya mikir, oh yaudah saya pinjamin ya 500.000. Akhirnya dikasih guys, cash tunai 500.000 dia udah di tangan kan. Pas mau ke Indomaretnya, udah sampai di Indomaret kan, udah mau transfer. Masya Allah banget sih, ini beneran udah 500 kamu pinjamnya. iya udah 500 sudah di tangan. Terus Dan ini pas waktu udah sampai di Indomaret, udah mau transfer kan, kuasa Allah tuh bener-bener banget luar biasa. Masya Allah, ada Langsung keajaiban seperti saat itu juga tiba-tiba mesin ATM-nya tuh bermasalah. Dan kata mbak-mbak mas-mas di Indomaret itu, mereka bilang, maaf mbak, kalau mbak mau ngirim hari ini juga, malam ini juga nggak bisa, besok mbak baru bisa kirim, kayak gitu kan. Nah akhirnya aku mikir, aduh gimana nih, abangku butuh lagi, nggak bisa malam ini. Aku tuh sakingnya kayak masih bener-bener kayak masih mau bantu gitu loh. Aku langsung hubungi temanku, aku telepon mereka, itu udah jam 9 malam loh. Aku telepon mereka buat nganterin aku ke ATM lain gitu. Gak ada yang angkat, mereka gak ada yang angkat. Terus aku pikir, aduh gimana aku gak ngirim. Terus tiba-tiba abangku yang the real abangku, my brother, dia langsung ngechat aku kan, gini, emang lagi di mana? Aku kaget dong, aku bilang, hah? Lagi di mana? Lah tadi minta dikirim kok tiba-tiba tanya lagi di mana? Aku langsung mikir kayak gitu. Terus tiba-tiba di situ aku baru sadar kalau ternyata aku ketipu. Di situ ya bener-bener aku baru sadar, ya Allah astagfirullahaladzim, emang khairunisa, how can? Aku langsung bilang, ya Allah itu aku nangis, bener-bener nangis pertama di Kota Malang adalah nangis saat itu. Di situ aku nangis, guys, aku ngerasa ya Allah aku ketipu dong. tapi alhamdulillahnya yang 50.000 itu iya, yang ketipu. alhamdulillahnya 50.000, 500-nya nggak jadi kan. Alhamdulillahnya gitu, karena Allah Untuk menunjukkan maha iya, besarnya. Dan abang kamu nelpon itu juga bentuk kuasa dari Allah sih. Yes, itu semua sudah tangan-tangannya Allah yang menurunkan Masya kebaikan Allah. untuk menolong seorang anak yang polos ini, yang dengan gampang polos seperti
seperti kerudungnya yang dipakai sekarang polos sekali, nggak ada Sumpah, itu nggak ada motifnya. ini kamu baru tahu kan cerita ini? Iya, aku baru nih tahu eksklusif nih, subscribe guys, makanya subscribe. Subscribe guys, Eksklusif nih Ufira beneran. channel. Terus udah deh langsung aku ngerasa ya Allah aku ketipu, langsung abangku tuh kayak panik, kamu kenapa? Terus aku udah mau ceritakan, aku bilang loh abang tadi katanya suruh transfer 500.000. Terus abangku bilang hah, kata siapa gitu. Langsung di situ langsung gemeter. Tangga di situ kan Indomaret kan naik tangga, kamu tau apa Indomaret Iya. itu? Nah itu kan Ada tangganya kan. Aku langsung kayak Kamu gemeter, duduk lemes langsung. langsung duduk, langsung kayak lemes gini, langsung kayak I'm crying, I was crying at the time. Nggak kebayang sih kalau misalnya kamu udah jadi tuh Nggak, itu 500.000, itu setengah juta wah, itu kayaknya aku merasa aku nggak mau kuliah deh, mungkin aku mau balik ke rumah aja, aku nggak mau di Malang karena itu ya momen kayak bad moment aku di Malang pertama kali gitu loh, udah terjadi jadi kayak itu gitu. momen kocak atau momen Kocak, menyedihkan? itu kocak, ada kocaknya karena aku kayak senang, wah mau dapat jutaan ya abis ini. Itu kocak sih beneran, kayak kocak, menyedihkan juga. Langsung tiba-tiba pas abangku bilang kayak gitu kan, aku langsung udah duduk kan, aku udah duduk, aku nangis. Terus tiba-tiba tuh orang tadi yang nyamar, halo dek gimana, manggil aku dek lagi, dasar sosok. Masih nelpon dia? Iya masih Terus nelpon, kamu jawab enggak apa? nelpon, SMS? dia nelpon, tapi aku nggak mau angkat kan, karena aku udah nangis kayak aduh nelpon nggak lagi, tahu mau ngomong udah nggak apa. mau ngapa, pokoknya aku udah bodo amat lah, aku nggak mau angkat. Terus tiba-tiba dia SMS itu waktu itu kan belum WA lah, dia masih SMS, dia bilang gimana deh udah kirim belum? Aku bilang ya Allah jijik banget ya orang, astagfirullahaladzim, jijik sama abang. bener aku bilang ya Abang Allah KW. kok bisa ada orang kayak gitu di dunia ini, ya Allah aku bilang astagfirullahaladzim beneran. Astagfirullah. Beneran aku nangis kan. Terus mbak Indomaret tuh karena itu Indomaretnya udah mau tutup guys. Oh, itu iya. udah jam 10 malam aku di situ. Allah. Sampai jam 10 malam beneran. Aku nangis duduk sendirian, itu Indomaretnya lampunya udah dimatiin, udah mau tutup, mereka karyawan itu udah mau keluar. Terus mbak ini baik banget ya Allah, masya Allah. Kalau mbaknya nonton, Mbak Indomaret. sarangnya mbak Indomaret. Kamu masih ingat aku nggak? Emang boleh nyebut mereknya? Kenapa? Ya nggak apa-apa. Ayo Nggak gitu, apa-apa, pokoknya. Pokoknya mbak itu baik banget sih, dia langsung kayak Terima kasih Mbak baik. langsung Mbak nyamperin Emma. aku karena aku kayak Kayak anak hilang dan kayak anak hilang, bener kayak anak hilang. Aku nangis, terus mbaknya nanya kamu kenapa mbak gitu, terus aku ceritakan, terus mbaknya bilang mbak harus hati-hati ya, lebih hati-hati lagi kayak gini-gini. Udah deh langsung mbaknya baik banget nganterin aku pulang ke kos. Mbaknya bawa Oh, iya? motor kalian, dia Baik nganterin. banget mbaknya, Masya Makanya Allah. semoga rezeki mbaknya selalu sehat, rezekinya Amin. melimpah, keluarganya sehat, dikasih Amin Ah, ya Allah. masa Bisa- depan yang cerah sama Allah. Amin. Bahagia dunia akhirat. Amin. Semoga kalau misalnya kita nggak ketemu di dunia, kita bisa ketemu di sana ya Mbak, di akhirat yang super kelak kehidupannya. Amin. Terus Oke. Mbaknya Oh, belum. tunggu, Masih panjang. karena aku belum ngembaliin uang ke bapak kos. Ini kocak nih, bapak kosnya ketawain aku. Oke. Langsung mulai. Langsung Mbaknya nganter kan, Mbaknya bilang Mbak kosnya di mana, terus aku nunjukin alamat, terus Mbaknya nganterin kan. Udah nganterin, langsung di situ tuh kan kosan aku kan ada kayak pos gitu kan, kayak tempat pos yang buat ngejagain kompleks kos-kosan situ. Langsung Mbaknya nurunin aku di situ, dan di situ ada bapak kosku aku yang matanya udah sembab. Terus bapak kos langsung nyamperin, loh Mbak Emma kenapa gitu. Terus aku kayak gitu kan masih seguan. Langsung bapak kosnya, mbaknya udah pulang nih. Aku bilang terima kasih ya mbaknya udah pulang. Langsung aku duduk tuh, itu masih jam 10 malam loh guys, beneran. Itu ada bapak-bapak yang jaga pos sama bapak kosku sama aku duduk di kayak bangku gitu. Langsung akhirnya aku cerita deh, aku bilang aku lagi ternyata aku ditipu pak, gini-gini. Ini uangnya saya kembaliin gak jadi ya pak. Terima kasih, pokoknya aku ngembaliin uangnya. Bapaknya bilang mbak tuh harus hati-hati, dan kalau ngangkat telepon harus lebih, pokoknya lebih hati-hati Waspada gitu, itu. lebih waspada, karena kejadian kayak gitu udah banyak mbak gitu, kejadian seperti itu udah sering terjadi kayak gitu. Ya, ini intinya. juga jadi pelajaran buat teman-teman juga, buat kita semua. Terus aku tuh sampai mikir kayak Masih gini, lanjut. aku tuh sampai mikir kayak gini loh, emang bisa ya pak orang hipnotis lewat suara, lewat telepon? Kan biasanya kan hipnotis kan kayak ketemu, tidur kan kayak gitu. Ini aku mikirnya bisa ya hipnotis lewat suara, soalnya aku tuh ngangkat telepon itu tuh beneran mirip banget suara kayak abang, beneran mirip, nggak bohong. Aku langsung kayak gini, pas dia bilang halo, itu langsung aku bilang halo assalamualaikum abang, aku langsung kayak gitu ya. Makanya orangnya bilang wah kepancing nih anak, emang polos banget sih, tapi beneran mirip tahu. Kalian harus percaya sama aku, itu mirip. Iya, kita percaya, teman-teman percaya sama Emma. Oke, udah selesai. Oke, Oke, guys. teman-teman, terima kasih buat semuanya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam love
Salam love myself, love yourself, and love. Self. Oke, ulang. Ulang biar agak jelas self. Salam my. Salam love myself, love yourself, and love ourselves. Love-nya nggak kelihatan, say. Nah, gitu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.